57 sampai 27. Di bawah juga ada days. Nah, ini artinya hari siklus. Satu siklus seorang wanita itu adalah dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari terakhir sebelum besoknya menstruasi berikutnya. Jadi misalnya nih ya, saya menstruasi tanggal 1, kemudian nanti saya tanggal 28 saya mens lagi, berarti yang disebut satu siklus itu dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Itu adalah satu siklus menstruasi. Paham nggak? Jelas ya? Jadi ngitungnya dari hari pertama menstruasi sampai menstruasi berikutnya, ibaratnya seperti itu. Nah, dalam satu siklus itu ternyata ada beberapa fase. Fase di ovarium, fase di uterus. Ya, fase yang kita bisa lihat dari luar adalah fase yang di uterus. Jadi pada saat menstruasi, menstruasi itu berarti keluarnya darah dari vagina. Kenapa? Darah itu dari mana? Darah itu adalah dari peluruhan dinding dalam rahim. Jadi dinding dalam rahim yang namanya endometrium itu luruh begitu keluar dan tentunya berdarah ya karena terputus dari jaringannya gitu ya, mengeluarkan darah keluar itu yang disebut menstruasi. Itu adalah fase yang ada di dalam uterus, namanya yang pertama adalah fase menstruasi. Ya, pada saat fase menstruasi ini di uterus terjadi fase folikuler nih, folikular phase ya, fase folikuler. Apa artinya fase folikuler? Fase folikuler adalah pertumbuhan folikel yang di dalam folikel tadi isinya oosit. Jadi fase folikuler bersamaan dengan fase menstruasi. Menstruasi wanita ya plus minus ada yang 3 hari, 5 hari, 7 hari, bahkan ada yang sampai 9 hari. Ya, selama masih berdarah itu disebut fase menstruasi. Nah, itu ya. Jadi peluruhan ini Anda bisa lihat analoginya nih ya. Jadi penipisan dinding dalam endometrium. Jadi tipis akhir fase menstruasi dinding endometrium jadi tipis, dinding permukaan dalam rahim jadi tipis karena luruh lapisan luar, lapisan dalamnya ya endometriumnya. Setelah fase menstruasi selesai, maka nanti masuk fase proliferasi. Kenapa bisa terjadi fase proliferasi? Nah, ini naik lagi ke ovarium. Pada saat fase folikuler, artinya adalah perkembangan folikel. Di mana folikel di ovarium menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Ya, sehingga pada saat fase folikuler estrogennya itu lama-lama naik gitu ya karena folikelnya kan makin lama makin berkembang, estrogennya makin banyak. Anda lihat yang bawah nih estrogen. Nah, ini makin lama makin naik. Fungsi dari estrogen adalah untuk pertumbuhan endometrium. Makanya di fase uterus ada namanya fase proliferasi. Proliferasi itu artinya bertambah banyak, itu dinding endometriumnya bertambah tebal. Kenapa bisa bertambah tebal tadi? Karena ada estrogen. Jadi estrogen itu memicu pertumbuhan dinding endometrium, proliferase. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, tadi naik ke atas. Setelah folikelnya berkembang, maka nanti ada satu folikel yang dominan atau yang disebut dengan matur folikel. Yang lain atresi. Folikel yang dominan ini, folikelnya harus pecah supaya ovum yang ada di dalam bisa keluar gitu ya, untuk ketemu nantinya dengan sperma. Ini pecahnya folikel gitu ya, keluarnya ovum disebut fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi karena ada lonjakan hormon LH. Nah, nanti kita bahas setelah ini ya, FSH LH ini apa? Ya, LH. Ya, jadi pecah gitu ya, pecah, kalau ovumnya keluar.
Setelah folikelnya pecah, dia berubah tidak lagi jadi folikel ya karena udah pecah, dia berubah menjadi namanya korpus luteum. Sehingga di ovarium namanya fase luteal karena di saat itu yang banyak adalah korpus luteum, nggak ada lagi folikel gitu. Nah, korpus luteal ini nanti gitu ya memproduksi hormon yang namanya progesteron. Jadi kalau tadi sebelum ovulasi yang banyak hormon estrogen, progesteronnya rendah karena di situ ada folikel gitu ya. Setelah folikel pecah, folikel jadi korpus luteum, dia menghasilkan hormon progesteron. Progesteron tinggi, estrogennya jadi turun karena folikelnya udah nggak ada. Tugas progesteron ngapain? Kalau tadi estrogen di dinding endometrium dia melakukan proliferasi, dindingnya menjadi lebih tebal. Kalau progesteron dia membuat dinding tebal endometrium ini menjadi kaya isi gitu ya. Jadi isinya tuh banyak, isinya apa? Isinya adalah nutrisi. Maka disebut fase sekretori. Jadi dia mampu menghasilkan sekret-sekret yang isinya nutrisi. Inilah luar biasa ya. Kenapa kok harus ada nutrisi di situ? Ya, ini adalah suatu apa ya? Peribahasanya tuh sedia payung sebelum hujan. Kalau orang Jawa jaga-jaga gitu ya. Jaga-jaga buat apa? Siapa tahu ada pembuahan, ada kehamilan gitu. Sehingga nutrisi pada saat fase sekretori ini bisa digunakan untuk memberi makan janin. Ya, luar biasanya. Jadi di siklus menstruasi yang katanya tadi dimulai dari hari pertama menstruasi sampai menstruasi berikutnya gitu ya. Pada fase ovarium terjadi 3 fase, fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal. Sedangkan di uterus, fase menstruasi yang lagi berdarah-darah, fase proliferasi, fase sekretori. Nah, di mana itu berlangsung di hari yang sama. Ini Anda lihat ya. Nah, sekarang tadi udah ada estrogen, progesteron. Estrogen dihasilkan oleh folikel, progesteron dihasilkan oleh korpus luteum. Di atas ada namanya FSH sama LH. FSH, LH ini apa gitu ya. Jadi kontrol dari siklus reproduksi, sistem reproduksi ini bermula dari yang organ yang kita sebut hipotalamus. Hipotalamus nanti mengeluarkan suatu hormon gitu ya yang disebut GnRH. Ini ada tulisannya GnRH. GnRH itu gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akan menstimulasi hipofise atau pituitary yang bagian anterior, yang bagian depan, hipofise anterior atau pituitary anterior untuk menghasilkan hormon yang disebut dengan LH dan FSH yang ada di sini nih. FSH ini judulnya adalah follicle stimulating hormone. Sedangkan LH judulnya adalah luteinizing hormone. Fungsi dari FSH, follicle stimulating hormone, udah jelas namanya. Jadi dia hormon yang menstimulasi perbentukan folikel. Jadi perkembangan folikel yang ada di ovarium itu adalah karena stimulasi dari FSH. Sedangkan LH, luteinizing hormone. Hormon yang berperan pada perubahan folikel menjadi korpus luteum, luteal, luteinizing. Yaitu ketika ada LH, ini dia yang menstimulasi pecahnya folikel atau kadang-kadang disebut sebagai hormon yang menstimulasi ovulasi. Jadi LH itu tinggi pada saat ovulasi. Dan dia harus memecah si folikel. Paham ya? Jadi kalau dari atas hipotalamus menghasilkan GnRH, GnRH membuat hipofise anterior menghasilkan FSH dan LH, FSH ke ovarium, folikel stimulating, dia membuat folikelnya berkembang. Di ovarium terjadi fase folikuler. Folikel menghasilkan estrogen. Estrogennya lari ke uterus.
terjadi fase proliferasi. Begitu ya. Setelah folikelnya matur, maka ada hormon LH, luteinizing, yang membuat folikel itu pecah. Ini disebut fase ovulasi. Folikel pecah berubah jadi korpus luteum. Korpus luteum menghasilkan progesteron, progesteronnya lari ke uterus, masuk ke fase sekretori. Ya, sementara di ovarium, korpus luteum ini akan nanti lama-lama luruh gitu ya, regresi, mengalami fase luteal. Jelas ya? Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat sih kalau Anda paham ya. Jadi itu saling kesinambungan. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, keterangan tulisan-tulisannya di atas ini deh, di atas ini ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Nah, belum ada Ibu. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Yang menarik, pada seorang wanita, siklus menstruasi ini lamanya tidak selalu sama. Iya nggak? Pada satu orang aja kadang-kadang nggak sama ya. Saya kadang tidak bisa memprediksi, nanti saya menstruasi lagi kira-kira tanggal berapa ya. Kayaknya kan agak susah diprediksi. Pada beberapa orang yang siklusnya teratur bisa diprediksi, tapi juga kadang meleset gitu ya. Kenapa? Karena ini tadi lamanya siklus menstruasi dari hari pertama sampai menstruasi berikutnya ya, hari pertama menstruasi sampai menstruasi berikutnya ini kadang tidak sama. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Sehingga siklus menstruasi normalnya itu disebut 3 sampai gitu ya 15 hari. Jadi ada tuh yang kok 3 sampai itu fase menstruasi ya. Jadi fase menstruasinya aja ini ada yang 3 hari, ada yang 15 hari. Jadi satu siklusnya bisa sangat panjang, satu siklusnya bisa sangat pendek. Jadi masing-masing orang beda-beda. Tapi yang harus selalu diingat, yang sama adalah fase luteal ini, Dek. Jadi kalau dari fase folikuler, ovulasi ini terjadi 1 sampai 2 hari saja. Telur itu kalau 1 kali 24 jam tidak dibuai, dia mati gitu. Jadi fase ovulasi itu paling cuma sebentar, 1 sampai 2 hari. Yang konstan adalah lama fase luteal ini. Fase luteal itu berarti umur korpus luteum. Dari mulai dia perubahan gitu ya, dari folikel sampai akhirnya dia atresi gitu, korpus luteumnya hilang, mati gitu ya. Itu fase luteal gitu ya, itu yang selalu umurnya tetap, yaitu sekitar 14 hari. Jadi menstruasi berikutnya itu sebenarnya terjadi 14 hari setelah ovulasi. Ya, setelah ovulasi. Nah, yang fase folikuler ini masing-masing orang bisa sangat beda-beda. Anda saja menstruasi ini kan juga beda-beda. Ada yang 3 hari, tadi saya bilang ada yang sampai 15 hari, ada yang cuma 7 hari, ada yang 9 hari, ada yang 5 hari, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang sama adalah fase luteal, 14 hari. Ovulasi itu paling 1 sampai 2 hari. Ya, yang beda fase folikuler. Ada yang pendek, ada yang panjang, sehingga mempengaruhi satu siklus menstruasi. Ini sama ya. Nah, kemudian ini efek hormon gitu ya, efek hormon reproduksi pada wanita. Ya. Yang pertama adalah efek estrogen. Tadi estrogen itu kan dia pertumbuhan ya, pemeliharaan saluran reproduksi. Jadi dia membuat endometrium tuh tumbuh nih, pertumbuhan endometrium dan miometrium. Ya. Pada saat dia juga membuat serviks itu tipis. Serviks itu pintu masuk ya dari uterus, dari vagina ke uterus itu serviks. Ini mukos cairan-cairan yang ada di situ menjadi tipis gitu ya, sehingga kalau ada sperma tuh mudah masuk, itu estrogen. Ya. Tapi estrogen itu punya efek terhadap yang lain ya. Jadi dia perkembangan payudara gitu ya, perkembangan karakteristik seks sekunder gitu ya. Terus kemudian non reproduktifnya penumpukan lemak-lemak di daerah tertentu gitu. Ya, dan pada masa remaja gitu ya, dia menutup lempeng epifisis. Jadi
ketika orang itu masuk fase reproduksi, estrogennya banyak, lempeng epifisis tulangnya menutup sehingga remaja tadi berhenti tumbuh tinggi begitu. Udah nggak bisa tinggi lagi nih kalau lempeng epifisis sudah menutup. Dan yang mempercepat penutupan lempeng epifisis adalah estrogen. Jadi semakin cepat anak itu menarche, estrogennya tinggi, maka ya tuh tingginya nggak akan bisa tumbuh lagi, dia pendek terus gitu, ya. Kemudian ada efek vaskuler. Sedangkan progesteron, nah tadi ya, dia mempersiapkan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan mudigah. Mudigah itu zigot, ya. Zigot itu hasil dari pembuahan ovum dan sperma, ya. Terus kemudian mukusnya kalau estrogen tadi tipis, kalau progesteron mukusnya jadi tebal. Kenapa? Karena untuk melindungi siapa tahu sudah ada kehamilan. Karena kehamilan atau pembuahan itu terjadi yaitu pada fase ovulasi. Ketika sel telur itu keluar, kalau dia langsung ketemu sperma, terjadilah pembuatan hamil. Tapi kalau sampai 2 kali 24 jam kok nggak ada sperma yang nempel ke ovum, ovumnya rusak, mati. Tidak ada pembuahan, tidak hamil gitu. Jadi orang hamil itu gampang-gampang susah gitu ya. Yang susah karena kita tidak bisa memprediksikan kapan ovulasinya, tepatnya kapan. Tapi kalau pas dilalah hubungan pas ovulasi, walaupun cuma sekali, hamil. Tapi kalau hubungan berkali-kali, tapi dilalah oleh hubungan nggak pas ovulasi, ya nggak hamil-hamil begitu. Itu yang disebut susah-susah gampang, ya. Oke. Saya kira itu untuk fisiologi reproduksi wanita. Ada pertanyaan? Sebelum sedikit nyambung ke fisiorepro pria. Cukup? Itu pertanyaan nanti aja ya, fisiorepro pria. Terus kemudian nanti kita istirahat setengah jam mungkin, terus masuk ke ini ya, untuk sholat, masuk ke yang patofis. Patofisnya nggak banyak kok ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Ayo direspon, Dek. Cukup, Ibu. Ya. Saya izin untuk, ini mau untuk patofis, kemarin saya sudah tanya sama PJ matkulnya, Bu Liliana, Pak. Siapa, Dek? Namanya, Dek? Bu Liliana atau Nuliana ya? Rania Liana ya. Itu katanya patofis repronya itu untuk patofis repro wanita, ya. Karena memang nanti di lapangan terkait dengan terapi hormon itu, kalian kan farmasi soalnya ya, itu banyakkan wanita, ya. Sehingga patofisnya ke patofis yang wanita. Nah, ini saya tawarkan, kita mau ke patofis wanita atau ke fisiorepro pria, karena patofis pria nggak ada. Halo. Jadi nanti saya kirim 3 PowerPoint. Totalnya ada 3 PowerPoint. Anda mau ke patofis wanita lanjut atau fisio pria dulu, baru nanti patofis wanitanya jam 1. Sepertinya patofis wanita dulu apa ya, Bu? Biar beriringan aja, terus nanti biar pria. masih ini ya, masih ingat ya. Oke, patofis wanita. Ini mohon maaf, PPT-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ya. Tapi nanti saya coba untuk menjelaskan. Nah, ini adalah outline-nya ya. Jadi dari RPS yang diminta adalah menstrual disorder sama PCOS yang nanti kaitannya dengan banyak farmakoterapinya gitu, dengan banyak kaitannya dengan keilmuan Anda ya. Jadi menstrual disorder kayaknya cuma 1 tapi ternyata banyak yang harus dibahas ya. Jadi biasanya tadi kan sudah dibilang ya, lama siklus menstruasi gitu ya, itu dari hari pertama menstruasi sampai menstruasi berikutnya.
Nah, kadang-kadang gitu ada problem, ada masalah pada siklus menstruasi yang disebut menstrual disorder ini. Jadi ada problem. Problemnya apa? Irregular period. Jadi tadi nggak sama gitu ya, tiap siklus satu dan siklus berikutnya itu ternyata lamanya nggak sama. Ada yang kadang-kadang saya mens tanggal 1, kemudian tanggal 28 saya men, itu kan berarti 27 hari. Kalau dia normal, dari tanggal 28 sampai mens ke berikutnya, ke bulan depan, itu kan harusnya 27 hari lagi. Itu namanya reguler. Jadi 27 hari, atau 30 hari, 30 hari, itu namanya reguler gitu ya. Jadi menstruasi hampir dikatakan selalu tetap gitu ya. 30 hari sekali, tiap tanggal 1 saya men, tiap tanggal 1 saya men, itu reguler. Tapi kadang-kadang ada orang yang irregular. Nah, ini masalah. Kalau dia irregular berarti siklus hormonnya nggak sama gitu. Kan tadi ada ya estrogen tinggi kapan sebelum ovulasi, progesteron tinggi kapan sesudah ovulasi. Nah, tingginya sampai berapa lama, berapa hari? Kan harusnya yang normal sama gitu. 5 hari ya 5 hari semua, 10 hari ya 10 hari semua. Tapi kadang-kadang ada yang beda. Seperti tadi saya bilang, dalam satu siklus menstruasi yang fasenya hampir dikatakan harinya selalu sama adalah yang fase luteal, yaitu 14 hari. Yang beda adalah fase folikuler. Nah, yang normal fase folikuler satu orang itu pada satu siklus ke siklus berikutnya itu sama gitu. Misalnya ya, fase folikulnya sama-sama 12 hari, ditambah fase ovulasi 2 hari, ditambah fase luteal tadi 14 hari. Oh, berarti 28 hari. Tiap 28 hari sekali saya mens. Itu reguler. Tapi ada yang fase folikulernya, bulan ini fase folikuler saya cuma 5 hari. 5 plus 2, 7. 7 plus 14. Oh, berarti berapa? 21 hari. Dalam 21 hari saya udah men lagi. Tapi bulan depan gitu ya, fase folikuler saya memanjang. Yang tadinya cuma 5 hari jadi 10 hari tuh. Nah, jadi tadinya 21 hari tambah 10 jadi sekitar 30 hari. Tambah 5 ya. Jadi sekitar berapa? Nah, itulah ya, 27 hari. Besoknya lagi lebih panjang lagi atau besoknya lagi lebih kecil. Jadi ada orang yang men kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Itu yang disebut irregular. Itu masalah. Jadi silakan nanti teman-teman yang siklus menstruasinya kok irregular sambil menengarai ada problem apa ini saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, problem yang berikutnya adalah pain, nyeri. Nyeri pada saat menstruasi itu normal. Nanti kita bahas kenapa bisa ada nyeri pada menstruasi. Tapi yang tidak normal adalah excessive pain. Pain yang sangat-sangat keterlaluan. Sehingga ada orang yang lagi menstruasi atau pingsan kesakitan. Ini sudah nggak normal. Tapi kalau nyerinya ya sesekali 2 kali masih bisa melakukan aktivitas gitu ya. Cuma ada sedikit nyeri ya itu masih dibilang normal gitu ya. Tapi kalau berlebihan sampai dia nggak bisa, saya kalau mens libur, izin kuliah, sakit. Kenapa? Udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa di kasur. Sakit banget. Nah ini udah excessive pain. Ini sudah jadi problem, ada disorder. Ada keluhan, ada masalah, ada penyakit. Tuh. Kemudian yang berikutnya bleeding. Excessive bleeding. Nah, Anda kan sudah usia udah dewasa ya, dewasa muda berarti kan udah sering mens. Anda kan tahu nih ya, menstruasi yang normal itu perdarahannya seberapa. Misalnya normalnya dalam sehari ganti pembalut 2 sampai 3 kali itu masih normal. Ya. Tapi kalau misalnya dalam sehari kok bisa ganti pembalut 10 kali dan itu masih berdarah-darah atau malah keluar darah sampai darahnya ngalir gitu ya ke kaki. Nah, ini excessive bleeding, nggak normal, sudah perdarahan. Ya. Jadi problem terkait siklus menstruasi yang pertama siklusnya nggak reguler, siklusnya kadang panjang, kadang pendek, atau ada pain berlebih, ada bleeding berlebih. Gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, kita lihat masalahnya apa aja. Yang pertama ada namanya dysmenor. Dysmenor ini kaitannya dengan
pain tadi. Dysmenor adalah rasa nyeri yang terjadi pada saat menstruasi. Some pain is normal. Nah, jadi sebenarnya normal, tapi yang ekstrim gitu ya, nggak normal lagi. Ya, jadi biasanya seorang wanita itu mengalami pain itu pada saat akan menstruasi atau sepanjang dia sudah menstruasi. Ya, jadi lagi menstruasi lah, mau mens dan selama men itu normal pain-nya waktunya di situ. Pain-nya itu kadang tajam, kadang hilang timbul gitu ya. Dan areanya itu di daerah pelvic atau bagian perut bawah ya, memang di tempat uterus. Karena yang pain itu uterus pain ya, pain-nya itu berasal dari uterus, berasal dari rahim. Ya. Kadang-kadang ada juga penjalaran, nyerinya sampai ke belakang. Ini masih normal. Masih normal. Nyerinya jalan sampai punggung belakang ya, di daerah-daerah uterus. Jadi kayak menyebar gitu. Masih normal. Ya, kadang-kadang perutnya juga terasa distended ya, kayak kembung gitu ya. Bloating istilahnya ya. Kadang-kadang juga terjadi konstipasi, ada gangguan dalam pencernaan karena uterus di situ kan dekat dengan saluran cerna. Ini dysmenor ya. Dysmenor kita bagi jadi dua, dysmenor yang primer sama dysmenor yang sekunder. Dysmenor primer ini bisa dibilang dysmenor yang fisiologis yang tadi. Oh sakit saat men, oh kamu lagi dysmenor ya. Iya, tapi primer, fisiologis. Kenapa ya? Uterusnya lagi luruh gitu ya, endometriumnya gitu ya. Pantas ada pain gitu, normal ya, fisiologis. Ya. Physiological activity dari menstruasi. Jadi di situ ya. Ini tipe pain ini biasanya terjadi pada wanita yang sehat, artinya memang tidak ada masalah. Jadi masalah dia cuma lagi mens aja, makanya dia pain. Makanya disebut dysmenor yang primer. Biasanya sih pada wanita-wanita muda nih ya. Kalau wanita-wanita sudah tua, ini biasanya ambang nyerinya udah meningkat. Jadi dysmenor primer udah nggak gitu kerasa kayak dulu saat masih gadis misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau dysmenor yang sekunder gimana? Nah, ini pasti ada penyakit yang membuat dia dysmenor. Makanya disebut sekunder. Dysmenornya sekunder akibat penyakit begitu. Jadi ada underlying disease, ada penyakit yang mendasari kenapa dia bisa dysmenor. Biasanya kasus tersering dysmenor pada yang sekunder ini adalah pada pasien-pasien endometriosis. Nah ini, jadi kalau Anda pain-nya sudah sangat keterlaluan, kalau mens kok bisa sampai pingsan gitu ya, atau udah nggak bisa ngapa-ngapain, pucat pasi, pokoknya nggak bisa aktivitas, siapa tahu ada endometriosis. The most commonnya adalah endometriosis. Nah ini di bawah ini ada tabel, ini ya, tabel yang membedakan mana yang disebut dysmenor primer, mana yang disebut dysmenor sekunder. Dysmenor primer onsetnya biasanya pada adolesen, remaja. Jadi pada wanita-wanita muda, memang baru menstruasi gitu ya awal-awal. Kalau dysmenor sekunder biasanya udah pada usia yang lebih lanjut lagi gitu, karena sudah ada penyakit. Gitu. Nah, pain-nya ini biasanya 2-3 hari. Jadi pada hari kedua dan hari ketiga. Ya. Kalau yang dysmenor sekunder ini hampir bisa terus-menerus selama dia menstruasi. Terus ada istilah dispareni. Dispareni ini adalah nyeri pada saat hubungan seksual. Jadi kalau nyeri pada saat menstruasi, terus kemudian di lain waktu ketika dia hubungan seksual sama suaminya ada nyeri juga, kita curiga dysmenornya adalah dysmenor sekunder. Bisa karena ada endometriosis. Tapi kalau dysmenor yang primer tidak ada disparenia gitu. Jadi karena memang cuma uterusnya aja yang masalah. Ya, memang lagi luruh aja gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Dia ada primer, ada sekunder. Kemudian faktor resiko dysmenor apa? Nah, ini biasanya menarche yang terlalu awal pada usia dini. Kita tahu bersama ya, menarche ini adalah menstruasi yang pertama kali.
Menstruasi pertama kali ini kita lihat ininya ya polanya. Makin maju zaman, makin terjadi pada usia yang lebih muda. Ya, zaman saya dulu teman-teman itu mungkin menstruasi SMP kelas 3 gitu ya. Kebetulan saya pasien endometriosis ya. Tapi menstruasi saya waktu itu di mana teman-teman saya SMP kelas 3, saya itu kelas 5 naik kelas 6 di zaman lampau itu saya sudah mens. Jadi saya masih merasa masih kecil ya, apalagi zaman dulu ya. Anaknya kan masih bocil, kelas 5 naik ke kelas 6 itu saya mens. Ya. Nah, ternyata apa? Ternyata saya punya endometriosis. Jadi kalau Anda lihat misalnya kalau Anda mungkin punya ponakan-ponakan cewek gitu ya, yang menstruasinya kok lebih cepat dari anak-anak usianya, ini jadi faktor resiko. Ya, faktor resiko dia akan mengalami endometriosis. Karena endometriosis ini gampangannya gitu ya, bisa dibilang penyakit karena kelebihan hormon. Jadi kalau kita menarche-nya cepat, kita kan terpapar hormon reproduksi lebih awal. Nah, ini meningkatkan resiko endometriosis. Kemudian yang nanti akan menjadi dysmenor, gitu ya. Kemudian nulipara. Nulipara itu pada wanita yang belum pernah melahirkan. Nah, biasanya gitu ya. Pada saat gadis dia dysmenor nih. Wah, kalau men pokoknya prihatin gitu ya. Gak bisa ngapa-ngapain, misalnya gitu. Tapi begitu dia menikah, punya anak, hamil, melahirkan, setelah melahirkan, dysmenornya udah nggak pernah kerasa gitu. Nah, ini lebih ke arah ambang kontraksi dari rahim, ya, karena dysmenor yang terjadi itu karena adanya kontraksi rahim. Nah, kayaknya kita ke sini dulu. Nah, ini dia. Jadi ini patofisiologi dysmenor. Kenapa sih orang bisa dysmenor gitu ya? Yang pertama kan karena dia menstruasi, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium ya, breakdown endometrial cell. Ketika dinding endometrium luruh kan berarti ada kerusakan jaringan. Itu sudah hukum di tubuh kita, kalau ada kerusakan jaringan nanti ada senyawa yang keluar yang namanya prostaglandin. Ini sebenarnya protektor gitu ya untuk inflamasi, untuk penyembuhan jaringan. Keluarlah prostaglandin dari uterus, karena uterusnya rusak, uterusnya kan rusak, tadi endometriumnya luruh, maka keluar prostaglandin. Nah, sayangnya gitu ya, ini adalah mekanisme pertahanan gitu ya. Prostaglandin ini kenapa keluar? Sebenarnya keluarnya dia maksudnya baik, supaya uterusnya kontraksi. Harapannya ketika uterus kontraksi, Anda bayangkan ya, tadi itu kan terluka, ketika dia kontraksi, perdarahannya jadi sedikit. Nah, lebih ke arah itu sebenarnya. Jadi tujuan baik prostaglandin keluar ketika di situ ada kerusakan jaringan adalah untuk meminimalisir perdarahan. Karena ada kontraksi, jadi pembuluh darah yang tadinya terbuka lebar menyempit. Nah, akan tetapi pada beberapa orang kontraksi uterus ini bisa sangat hebat. Sehingga apa? Uterusnya jadi spasme. Uterus itu kan tadi yang luruh dinding endometrium, tapi di bawah endometrium itu ada yang namanya myometrium. Myometrium itu berarti otot. Ketika otot ini terkontraksi berlebih gitu ya, ada istilah otot itu spasme gitu. Kayak orang kram. Jadi orang kram itu kan ototnya kontraksi berlebih, akhirnya apa? Nyeri. Kenapa bisa ada nyeri kalau dia kontraksi? Karena di situ ada penurunan aliran darah. Sehingga lama-lama ya menimbulkan nyeri, namanya ischemic pain. Karena ischemic itu aliran darah yang kurang. Paham ya? Nah, sehingga kalau pada nulipara gitu ya, ini kan tadi nulipara, orang yang belum melahirkan dia kan masih kontraksi uterus tuh masih belum terbiasa gitu. Oh ini baru kontraksi nih uterus, baru mens, dia baru ngerasain kontraksi itu ternyata sakit sekali. Tapi kalau dia sudah pernah melahirkan, nah itu melahirkan itu kan kontraksi uterus paling hebat, nah, sehingga ketika dia setelah selesai melahirkan ambang nyerinya meningkat. Kontraksi yang gini-gini
kecil udah pernah yang lebih sakit. Nah, ibaratnya seperti itu. Sehingga dipersepsikan dysmenornya menurun begitu. Sebenarnya tetap ada kontraksi. Sama mungkin dengan dulu saat dia belum melahirkan gitu ya. Tapi sensitivitas terhadap tubuh kita merasakan nyeri itu berbeda. Karena kita sudah pernah merasakan nyeri yang lebih hebat, sehingga ketika nyeri yang seperti ini, kayaknya kecil ini. Nah, dysmenornya dianggap menurun. Kemudian obesitas ini juga meningkatkan resiko dysmenor ya, karena pada saat orang obesitas biasanya sirkulasi darah tidak lancar, sehingga iskemiknya akan lebih parah, nyerinya akan lebih hebat. Kemudian orang yang merokok dia lebih ke arah rokok itu nanti merusak pembuluh darah, udah gitu aja. Konsumsi alkohol juga merusak pembuluh darah. Family history of dysmenor, jadi orang-orang yang punya keluarga yang juga dysmenor. Nah, bisa karena memang tipe kontraksi ototnya yang uterusnya yang diturunkan, atau ada underlying disease. Kalau dia secondary dysmenor, ada underlying disease yang diturunkan. Oke. Kemudian ada infeksi. Jadi kalau nggak ada infeksi, dia dysmenornya kayak gini. Begitu ada infeksi, akan lebih sakit lagi. Ya, infeksi di daerah uterus pastinya. Ya. Kemudian ada riwayat atau sedang terinfeksi sexual transmitted disease. Jadi orang dengan penyakit menular seksual biasanya dysmenor parah juga ya, karena di situ ada kerusakan gitu ya. Jadi memang ada infeksi kan di daerah reproduksinya. Terus endometriosis tadi ya, jadi ini yang sekunder endometriosis. Leiomyoma, jadi ada miom itu pembesaran miometrium. Nah, jadi uterusnya harusnya kontraksi, tetapi di situ ada benjolan gitu ya, miometriumnya tumbuh di situ. Ada tumor jinak istilahnya gitu. Ya, nanti akan lebih sakit lagi kontraksinya. Terus penggunaan intrauterine device ini pada pasien-pasien yang pasang IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ada benda yang dipasang di dalam uterus, ketika uterusnya kontraksi ya pasti akan menimbulkan rasa nyeri. Ini beberapa faktor risiko terjadinya dysmenor, sehingga kalau ada pasien dysmenor gitu ya, seorang dokter tuh harus men-screening, kenapa nih dysmenornya, kenapa nih? Primer atau sekunder? Kalau sekunder karena apa gitu ya? Karena penyakit atau karena ada alat, karena ada apa ini? Nah, untuk nanti bisa melakukan tata laksana yang tepat gitu. Ya. Nah, ini tadi udah. Nah, ini yang bawah yang belum ya. Prostaglandin selain tadi membuat kontraksi uterus dan menyebabkan pain, ini juga bisa menyebabkan keluhan lain pada orang yang sedang menstruasi. Jadi selain dysmenor, pain juga ada yang tahu-tahu jadi mual, muntah, atau kadang-kadang disertai dengan diare gitu ya. Ada yang nyeri kepala gitu ya, ada yang punggung belakangnya rasanya sakit. Ini karena adanya prostaglandin tadi. Ya, nanti beredar di darah, jadi sifatnya kadang-kadang bisa ke sistemnya. Nah, kemudian diagnosis, ini tugas dokter sebenarnya, tapi Anda juga harus tahu gitu ya, nice to know sih sebenarnya, tapi paling nggak ada gambaran gitu ya. Dia harus tahu riwayat penyakitnya gitu ya, kenapa begitu gitu ya, meningkat, memburuk, kalau apa nih dari anamnesa ya. Jadi dia harus tahu histori secara lengkap medisnya seperti apa. Kemudian pemeriksaan kadang-kadang didukung dengan pemeriksaan penunjang. Kalau perlu, misalnya tadi kita curiga kalau yang primer dysmenor sih kita nggak perlu apa-apa kan biasanya ya. Tapi kalau yang harus kita eksplor lebih lanjut yang sekunder dysmenor ya. Kalau yang sekunder dysmenor kita harus sampai tata laksana penyakit underlying-nya tadi gitu ya. Oh, ini endometriosis. Nah, endometriosisnya harus kita tata laksana. Kalau nggak kita tata laksana, dia bakal dysmenor terus gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosis yang underlying disease ini kadang-kadang diperlukan ultrasound, pakai USG, atau hysterosalpingografi. Ini jadi radiologi tapi dimasukkan kontras untuk melihat gitu ya ada sumbatan atau tidak. Atau bahkan sampai laparoskopi atau laparotomi. Laparoskopi itu kita masukkan teropong ke dalam kayak meneropong perut gitu ya, sistem reproduksi, atau laparotomi. Laparotomi itu berarti operasi besar ya, kita buka ininya perutnya ya, kita lakukan operasi ya, kayak saya penderita endometriosis gitu ya, itu sampai nempel di dinding-dinding usus gitu ya endometriosisnya. Jadi endometriosis itu adalah jaringan endometrium yang tumbuh tidak di tempatnya. Endometrium itu kan harusnya di dalam uterus,
tapi dia itu bisa muncul di mana aja gitu ya. Kalau di saya pengalamannya dia bisa nempel di ovarium, bisa nempel di tuba gitu ya. Dia bisa di dinding-dinding usus gitu ya. Sehingga pada tahun 2022 kemarin ya, saya operasi besar laparotomi untuk membersihkan endometrium karena memang keluhan nyerinya sudah sangat hebat. Gitu ya. Jadi hampir tiap pagi tuh saya kayak orang mau melahirkan gitu ya. Karena endometriosisnya. Jadi nyeri tidak tertahan. Nah, ini ya untuk care manajemennya, pain-nya harus dikontrol gitu ya dengan obat-obat pain ya, obat-obat untuk mengontrol nyeri. Karena tadi mekanismenya adalah lewat prostaglandin, maka obat yang digunakan adalah yang untuk memblokade. Ini nanti kepentingannya Anda sebagai seorang apoteker ya, farmasi, obat-obat yang memblokade prostaglandin gitu, yaitu NSAID, non steroid anti inflammatory drug ya. Jadi dia mekanisme kerjanya kan dia blokade pembentukan prostaglandin. Jadi prostaglandinnya supaya nggak banyak-banyak begitu. Ya, itu untuk terapi pain-nya selain terapi underlying disease-nya. Kalau terapi underlying disease itu biar tugas dokter saja. Gitu ya. Jadi seperti ini ya. Oh, ini terlalu besar ya. Ah, ini ya. Jadi kalau ada dysmenor begitu ya. Kita harus lihat ada underlying disease enggak. Kalau ada berarti sekunder, kalau nggak ada berarti primer, ya. Nah, kalau sekunder ya berarti kita harus benar-benar tata laksana underlying disease-nya gitu. Nah, kalau primer, nah kita harus lihat nih ya, dia sexually aktif atau non sexually aktif gitu ya. Lebih gampang sih misalnya sudah menikah atau belum gitu. Kalau dibilang sudah menikah, oh berarti dia sexually aktif. Kalau dibilang belum, nah kita harus kejar nih. Kalau zaman dulu kita bisa percaya ya anak-anak dulu. Tapi kalau anak-anak sekarang, oh saya belum menikah, kita harus kejar. Kadang-kadang ada yang belum menikah tapi sexually aktif, jadi kehidupan seksual dia bebas gitu. Tapi ada juga yang memang non seksual aktif. Kalau yang sexually aktif kita harus lihat dia pakai kontrasepsi atau tidak, gitu ya. Sebab beberapa obat-obat kontrasepsi itu ada yang sudah ada prostaglandinnya. Pengalaman saya kemarin sebagai pasien endometriosis gitu ya. Jadi endometriosis saya itu sempat terkendali begitu ya ketika saya pakai KB hormonal. Kalau saya KB itu niatnya tadinya ya memang buat KB gitu ya. Karena memang saya nggak pengen punya anak terlalu dekat, jadi habis melahirkan anak pertama saya KB gitu ya. Terus saya tengarai, memang setelah saya minum obat KB itu ya, saya pakainya pil, dysmenor saya menurun gitu. Saya kira membaik karena saya sudah melahirkan gitu. Tapi ada fase ketika KB-nya itu saya lepas gitu ya, mau ganti ke KB yang bukan hormonal, tiba-tiba nyeri hebat. Nah, setelah periksa ternyata, oh ini endometriusnya udah sampai kemana-mana, gitu dibilang sama dokter kandungan. Tapi selama ini kok saya nggak merasakan pain-nya ya, oh karena pakai kontrasepsi. Sehingga kalau memang masih bisa dikendalikan dengan kontrasepsi, nggak apa-apa, gitu. Bisa untuk yang primer, bisa untuk yang sekunder. Karena mekanismenya dia kan blokade hormon ya, gitu. Tapi kalau dia nggak pakai kontrasepsi oral, nah dipakai obat-obat tadi kayak NSAID. Ya, oke. Saya kira itu untuk dysmenor. Kemudian amenor. Amenor tuh kaitannya dengan tidak menstruasi. Ya, jadi the absence of period. Jadi nggak mens gitu. Nggak mens itu bisa karena primer, bisa karena sekunder. Kalau primer amenor tuh artinya dia belum pernah mens sama sekali. Menarche-nya belum pernah. Jadi misal nih, teman-temannya usia SMP udah men. Sekarang dia kuliah nih, Anda lagi kuliah. Anda belum pernah men, seumur hidup tuh belum pernah men. Nah, ini primer amenor. Ya, dengan usia segitu tuh harusnya udah men, tapi kok belum men? Itu primer amenor. Ya, jadi belum pernah men sama sekali. Kalau sekunder amenor itu artinya saya udah pernah men nih beberapa kali gitu ya, udah lama mungkin ya, atau saya misalnya udah tua nih, udah men kan, kemarin udah men, udah punya anak, tahu-tahu ada fase saya nggak men. Nah, ini sekunder amenor. Ya, jadi nggak men at least 6 bulan gitu. 6 bulan berturut-turut nggak mens dan nggak hamil begitu ya. Men dan nggak hamil, di tes kehamilan negatif.
ini saya termasuk sekunder amenor. Ya. Nah, amenor ini bisa karena tadi ya setelah menopause atau sebelum menas itu kan memang nggak men, atau hamil itu nggak men ya, atau sedang terapi hormon ini nggak men, ini yang terkendali ya. Tapi kalau yang jadi masalah gitu ya, itu adalah primer sama sekunder yang tadi kriterianya seperti itu. Kenapa nggak men? Ini kaitannya dengan hormon gitu ya. Kan tadi ada hormon estrogen, ada hormon progesteron. Menstruasi itu terjadi kan karena luruhnya dinding endometrium. Kenapa dinding endometrium itu luruh? Salah satunya adalah karena ada penurunan dari progesteron. Jadi ketika corpus luteum sudah habis itu, udah mati semua 14 hari, padahal kan yang memproduksi progesteron kan corpus luteum. Kalau corpus luteumnya udah atresi semua, maka progesteron nggak ada. Nah, di saat progesteron itu nggak ada, maka dinding endometrium luruh. Nah, terjadilah menstruasi. Jadi menstruasi itu karena progesteron yang turun. Nah, ini jadi kalau ada orang kok nggak men begitu ya. Nah, ini berarti ada masalah nih pada sikliknya estrogen progesteron. Ya. Oke. Dan jadi nanti treatmentnya untuk pasien-pasien amenor tergantung dari sebabnya kenapa. Ini ada beberapa penyakit yang mengganggu hormon. Ya, nih ya. Anda bisa baca sendiri. Ya, oke. Kemudian bleeding. Ini kalau udah 12:30 ya, berarti nanti kita lanjut saja ya. Nanti kita cepatkan aja. Kemudian bleeding. Bleeding ini perdarahan yang irreguler ya. Kalau perdarahan saat menstruasi kita nggak sebut sebagai perdarahan, nggak sebut sebagai bleeding. Itu kan menstruasi normal, fisiologis, perdarahan normal. Kalau bleeding ini adalah yang abnormal, di luar siklus menstruasi. Jadi misalnya nih, saya biasa menstruasi nih tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya, udah men kok kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7. Terus rehat 2 hari, kok sekarang saya mens lagi. Nah, ini yang berikutnya adalah yang abnormal. Kan harusnya nggak men. Nanti mennya tanggal 1 lagi. Nah, abnormal uterine bleeding. Ada istilah disfungsional, ini kaitannya dengan hormon ya. Jadi bleeding, jadi ada perdarahan. Kalau perdarahan di luar siklus menstruasi kita harus lihat perdarahan ini karena hormon atau karena ada penyakit. Penyakit itu ada kelainan struktur. Misalnya tadi endometriosis, itu kelainan struktur. Ada pertumbuhan jaringan endometrium. Dia ada abnormalitas struktur. Ya. Tapi kalau nggak ada endometriosis, nggak ada apa-apa, oh berarti permainan hormon nih, hormonal. Nah, yang permainan hormon ini yang kita sebut disfungsi uterine bleeding, ya, atau DUB ini. Dysfunctional uterine bleeding ini yang biasanya karena pengaruh hormon. Nah, kemudian istilah-istilahnya apa aja nih ya yang di dalam box ini ungu ada polimenor, oligomenor, metroragi, hipermenor, menorea, menoragi, menometroragi. Polimenor itu kalau siklus menstruasinya lebih sering dari biasanya. Disebutkan di sini siklusnya lebih pendek dari 3 minggu. 3 minggu kan 21 hari, itu lebih pendek. Baru 14 hari udah mens. Padahal kan fase luteal aja 14 hari. Sementara kan kita harus melewati 3 fase. Ini 14 hari kok men, 14 hari men. Misalnya menstruasi 7 hari. Selesai menstruasi 7 hari mens lagi. Nah, ya. Mensnya 2 kali seminggu, 2 minggu sekali misalnya. Nah, ini sudah disebut polimenor. Frekuensinya poli, lebih sering. Kalau oligomenor kebalikannya. Oligo itu jarang. Jadi biasanya sebulan sekali men, dia 3 bulan nih baru men. 3 bulan baru men, oligomenor. Jadi siklusnya lebih lama dari 7 minggu. 7 minggu. Nah, 7 minggu itu hampir 2 bulan ya. Ini hampir 2 bulan. Jadi lebih dari 1,5 bulan. Itu masuk oligomenor. Ya. Kemudian metroragi ini berarti ada bleeding gitu ya. Intermenstrual, antar fase mens. Jadi tadi mens. Terus kemudian tahu-tahu mens lagi, ini metroragi. Ya. Ya, kalau polimenor tadi ke frekuensinya, kalau metroragi ini lebih ke arah bleedingnya.
Karena kadang-kadang kalau polimenor kan berarti harus lebih dari 1 siklus ya. Ini udah 3 siklus ini saya mensnya sering. Sebulan bisa 2 kali, udah 3 bulan ini. Nah, ini polimenor. Kalau metroragi ini, ini kok ada perdarahan ya. Perdarahannya di luar siklus menstruasi, antar siklus gitu ya. Nah, ini metroragi. Ya. Kalau hipermenor gitu ya. Hipermenor tuh berarti menstruasinya banyak. Nah, nanti ini tumpang tindih gitu ya sama istilah menoragi begitu ya, atau menorea. Menorea sama menoragi itu sama. Jadi darahnya banyak, frekuensinya sering, ya itu ya, itu sudah menoragi. Kalau menometroragi begitu ya, dia ketika mens menoragi darahnya banyak gitu ya. Terus di luar metroragi ada perdarahan tambahan di luar siklus menstruasi. Ini menometroragi. Kalau metroragi tadi perdarahan di luar mens banyak, menoragi itu mens dia siklusnya normal tapi lebih banyak dari biasanya atau kita sebut sebagai hipermenor. Gitu. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kenapa patofisiologinya gitu ya bleeding ini? Nah, karena progesteron ya, karena adanya progesteron yang enggak ada gitu ya. Nah, jadi pokoknya kaitannya dengan progesteron dan estrogen. Treatmentnya gimana? Treatment yang utama tadi dia lagi ada bleeding, berarti kontrol bleedingnya. Ya, kalau perlu tambah, kalau Anda kan di farmasi nanti tambah vitamin-vitamin untuk mempercepat pembekuan darah ya. Jadi bleedingnya harus berhenti. Sebab kalau terus-menerus terjadi dia bisa anemi ya, bisa kurang darah, bisa shock dan lain sebagainya. Jadi kontrol bleeding dulu sambil mencari kausa. Setelah dapat kausa, maka harus ditreat kausanya apa nih? Kausanya hormonal karena apa? Kita harus terapi kausatifnya. Nah, ini ya. Ini definisi menoragi dari referensi yang lain. Menoragi adalah perdarahan lebih dari 80 mili, di mana normal wanita itu 30 mili setiap periodenya. Kita nggak mungkin kayaknya kan ngukur darah menstruasi. Kita nggak bisa tanya sama pasien, Ibu, dok menstruasi saya banyak. Kan nggak mungkin dokter tanya, berapa mili Bu? Nggak bisa jawab pasiennya. Nah, caranya tanya gimana? Kalau kita ada kecurigaan menoragi, caranya tanya tadi, ganti pembalut berapa kali sehari? Kalau pas ganti itu masih bersih atau udah berdarah-darah? Enggak dok, saya ganti pembalut 10 kali sehari. Soalnya baru dipakai sebentar udah langsung penuh itu pembalut. Nah, sampai ngalir-ngalir. Nah, ini pasti indikasinya udah menoragi gitu. Ini kausanya karena hormon atau karena ada struktural ya. Misalnya pada CA cervix. CA cervix itu kan ada kanker pada cervix. Cervix itu tadi pintu mulut dari vagina ke uterus ya. Di situ rusak, ada kankernya. Kanker itu kan jaringannya dia tumbuh tapi fragil. Fragil itu rapuh ya. Ketika dia rapuh, di situ banyak pembuluh darah, maka akan ada perdarahan. Ya. Jadi kalau underlying disease-nya nanti kita harus cari ini hormonal atau karena memang ada masalah struktur begitu ya. Oke, kemudian patofisiologi yang terakhir ini adalah pada penyakit namanya polycystic ovary syndrome, PCOS begitu ya, polycystic ovarian syndrome. Nah, biasanya ini dari namanya udah kelihatan ya, sindrom, adanya banyak, poli itu banyak, kistik itu kista ovarium. Jadi banyak kista ovarium, sindrom kista ovarium banyak. Nah, ya. Jadi ada polikistik ovari nih ya. Jadi gejalanya. Kemudian biasanya pada pasien ini kenapa bisa polikistik ovarium? Kista pada ovariumnya banyak. Kaitannya dengan hormon, tetapi hormonnya bukan estrogen progesteron, ada hormon androgen. Ya. Terus kemudian dia menstruasinya nggak lancar, irreguler, tapi irregulernya lebih ke arah absen. Jadi sering nggak men gitu, jarang menstruasi. Kenapa? Androgennya tadi tinggi. Jadi estrogen progesteronnya rendah, androgennya tinggi. Itu pasien-pasien PCOS. Terus penampakan fisiknya karena dia androgennya tinggi seperti laki-laki. Biasanya masalahnya adalah infertil.
Infertil itu dia susah punya anak. Pasien menikah begitu ya, udah 2 tahun berkumpul bersama kok nggak punya anak. Diagnosa infertil tuh kalau 1 tahun berkumpul dengan pasangan, jadi tidak LDR-an gitu ya, tidak long distance relationship, artinya hubungan seksualnya itu dalam kondisi yang wajar, seminggu 2-3 kali begitu ya. Jadi kan logikanya pasti pernah hubungan seksual di fase ovulasi begitu. Nah, itu kalau kok nggak hamil-hamil juga sampai setahun, kita sebut pasien tadi infertilitas. Jadi Anda semua nanti kalau menikah 1 tahun kumpul gitu ya, kok nggak nikah, Anda harus periksa. Karena Anda berarti sudah masuk diagnosa infertilitas. Yang periksa siapa? Istrinya aja enggak. Diagnosa infertilitas itu pasangan. Jadi pasangan infertil, bukan wanita infertil begitu ya. Laki-laki infertil tapi pasangan infertil. Jadi periksa dua-duanya sehingga tahu sebab infertilitasnya dari laki-laki atau dari perempuan. Ya. Kalau pada wanita PCOS ini jadi sebab sekarang sih banyak ya. Jadi sebab yang cukup signifikan untuk terjadinya infertilitas. Ya jelas sebenarnya logikanya mekanismenya kan patofisiologinya tadi androgen tinggi, estrogen progesteron rendah, sehingga dia pasien ini nggak ovulasi. Kalau dia nggak ovulasi, dia nggak menstruasi tiap bulan. Jadi menstruasinya jarang, androgennya ternyata tinggi, jadi nampaknya dia kayak laki. Perempuan kok kumisen gitu ya, rambutnya banyak, misalnya gitu ya. Itu curiga kita ya, PCOS. Sign symptomnya sebenarnya bervariasi gitu ya, tapi biasanya dikaitkan juga dengan sindrom metabolik. Jadi biasa pasien-pasien PCOS biasanya agak cenderung lebih gemuk gitu ya, karena obesitas gitu ya. Makanya nanti terapi untuk PCOS dekat-dekat dengan terapi pasien DM ya. Pasien DM kan juga ada yang karena dari gemuk ya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang juga terjadi pada pasien PCOS. Jadi kadang-kadang pasien PCOS itu disertai penyakit-penyakit ini nih. Cushing syndrome, akromegali. Akromegali itu kelebihan growth hormone, begitu ya. Kemudian obesitas, ya, pasien-pasien dengan penyakit tiroid, gitu ya. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit yang terkait dengan hormon androgen, ya. Jadi perempuan kok androgennya banyak. Nah, ini PCOS lah dia. Nah, ini patofisiologinya ya. Jadi bisa bermula dari insulin resisten. Nah, ini pasien-pasien DM kalau kita biarkan bisa jadi PCOS. Jadi memang benar-benar kita harus hidup sehat ya. Jadi karena pada pasien DM ketika terjadi insulin resisten, jadi insulinnya tuh nggak kerja gitu ya, sehingga dia gula darahnya meningkat di darah gitu ya, di dalam sel kurang di pasien DM, maka juga akan mengganggu produksi hormon dari LH-FSH. Ya, padahal dia perempuan, LH-FSH, maka estrogen, androgennya tertekan gitu ya karena ada gangguan, maka apa? Yang meningkat adalah androgen, hiperandrogenisme. Kalau androgennya meningkat, maka akan mengacaukan siklus menstruasi. Seorang wanita nggak akan bisa ovulasi. Jadi perkembangan folikelnya nggak ada. Kan tadi yang membuat folikel itu berkembang karena FSH-nya berkembang. Kalau FSH-nya aja rendah gitu ya, folikelnya nggak berkembang, estrogennya nggak keluar begitu. Ya, maka folikelnya nggak berkembang, dia nggak bisa menghasilkan ovum, nggak ada pecah, nggak ada ovulasi. Ya. Nah, kemudian karena tadi folikelnya nggak bisa pecah, maka folikel itu kayak tertahan gitu di dalam ovarium, itu yang membentuk yang disebut sebagai polikistik. Ya, jadi kayak kista-kista yang banyak. Nah, ini yang disebut PCOS. Jadi kalau di USG nanti kita lihat kok banyak kista-kista kecil di sekitar ovarium. Ini karena tadi, ya. Mekanismenya, patofisiologinya seperti itu. Kemudian treatmentnya apa? Treatmentnya kita harus kembali gitu ya, back lagi ke tadi underlying disease-nya, kenapa dia bisa PCOS, kenapa? Oh, dia pasien diabetes, treatment diabetesnya dulu. Ya. Jadi eliminasi dari contributing faktornya tadi ya. Ini ya, jadi ada ini di sebelah box yang kiri, sign symptomnya biasanya pasiennya obesitas, kemudian ada gangguan menstruasi ya, jadi dia itu jarang menstruasi ya, oligomenor bahkan sampai amenor.
udah lama gak menstruasi atau menstruasinya jarang gitu ya. Kemudian gangguan hormon tadi terkait dengan insulin, jadi pasien-pasien DM ya, atau pasien ini yang paling bawah nih dislipidemi, jadi ada mungkin belum DM tapi dia lemaknya, kolesterolnya ada tinggi, dislipidemi ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait patofisiologi reproduksi wanita. Silahkan kalau ada pertanyaan, nanti kita istirahat 15 menit buat sholat sebentar, terus lanjut visio pria ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2. Atau nggak ada? Halo? Atau saya ditinggal tidur ya? Dek?